Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah balasan yang sesuai. Balasan yang sesuai. Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara perhatikan itu. Kenapa? Dengan jelas dikatakan balasan dari Tuhan, karena mungkin manusia tidak membalas. Karena ada kalanya kebaikan kita tidak diterima seperti kebaikan pada orang lain. Kebaikan kita bisa disalahartikan, kebaikan kita bisa dianggap bukan satu kebaikan, kebaikan kita bahkan bisa dianggap sesuatu keburukan atau kesalahan. Itulah manusia. Nah, tetapi di pihak Tuhan ternyata setiap orang, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, Tuhan pasti balas. Sebab dikatakan, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini satu kepastian, saudara. Kalau Tuhan membalas, pasti balasannya ini minimal. Setimpal banget gitu, sesuai banget. Bahkan seringkali Tuhan membalas dengan sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Balasan selalu ada, saudara. Maka dari itu jangan jemu berbuat baik. Maka firman berkata kan, kalau kamu tidak jemu berbuat baik, kamu tetap tekun berbuat baik, kamu akan terima upahnya. Jadi ada, saudara. Jangan jemu, jangan berkata, udahlah saya udah 2-3 kali bikin kebaikan, terus disalahartikan, dia memang orangnya jahat sama saya, udahlah saya gak mau bikin lagi kebaikan. No, jangan gara-gara lihat orang jahat sama kita berhenti jadi orang baik. No. Tetap lakukan kebaikan, bukan supaya kita terima upah dari manusia, tetapi karena kita terima upah dari Tuhan. Kita tahu ada balasan, ada ganjaran yang Tuhan pasti akan berikan kepada setiap kita. Berbuat baik perlu ketekunan, saudara. Dilakukan berulang-ulang. Dan mungkin kita nggak tahu, tapi biarlah ini jangan jadi fokus kita. Mungkin satu kali orang yang kita baikin itu lama-lama jadi ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Awal mungkin bisa disalahartikan, tapi lama-lama saya yakin perbuatan baik itu pasti ada buahnya. Perbuatan baik yang kita tabur baik, buahnya pasti baik, saudara. Nggak mungkin perbuatan baik, buahnya busuk. Nggak mungkin. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Maka taburlah terus yang baik, saudara. Jangan jemu berbuat baik. Bahkan firman juga bilang gini, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh banyak orang. Bukan pamer kebaikan, bukan, saudara. Diketahui banyak orang tuh bukan, nih gue baik, bukan, saudara. Diketahui banyak orang tuh berarti dia orangnya memang konsisten berbuat baik. Sampai orang banyak juga ngomong, iya bener ya, saya lihat sendiri, memang dia orangnya baik ternyata. Kelihatannya aja galak ya, tapi dia orang baik. Nah, konsisten, mau sama siapapun. Mau orang kaya, mau orang gak punya, mau orang dengan status sosial, mau orang yang gak punya status sosial yang tinggi. Semua orang, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kenapa? Karena kita adalah perpanjangan dari tangan Kristus. Kalau kita sebagai perpanjangan Kristus saja menjadi orang yang tidak baik, terus orang melihat kita sebagai orang Kristen tidak baik, dengan sendirinya mereka akan bilang, Tuhan Yesusnya jangan-jangan juga gak baik samanya. Tapi justru sebaliknya, kalau dia, orang itu gak percaya Yesus, tapi lihat kita terus berbuat baik, sampai mungkin satu titik dia bilang, aneh ya, ini benar nih, ada sesuatu yang berbeda. Oh, karena dia pengikut Kristus, makanya dia berbeda. Mau saudara ya? Kita akan tekun terus berbuat baik. Sekalipun mungkin ada aja yang bikin kita malas berbuat baik, karena mungkin sifat orangnya nyebelin, dibaikin malah ngejahatin, dibaikin malah ngomongin. Mungkin ada hal seperti itu. Tetapi bukan berarti kita berhenti berbuat baik, saudara. Kita tetap harus berbuat baik sama siapapun. Tapi Pak, dia mau udah jahat sama saya mau berbuat jahat. No. Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk berbuat jahat. Tapi justru kita harus melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan kita tidak dihargai oleh orang. Kalau ada di antara saudara mungkin merasa menjadi orang baik yang selalu ditindas, dan bahkan kebaikanmu rasanya tidak pernah cukup untuk orang lain, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan jemu berbuat baik. Sebab ada upah dari setiap kebaikan kita dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajar kami untuk terus setiap hari
kami berbuat yang baik, sebab ada waktunya kami akan terima balasan daripada Tuhan, sebab inilah janji firman Tuhan, dari Tuhanlah kami akan mendapat balasannya. Dan semua yang baik yang kami sudah tabur akan kembali yang baik dalam kehidupan kami, dan akan mengalir bukan cuma untuk kami, anak cucu kami, seluruh orang sekeliling kami turut merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh kegiatan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka mau lakukan sepanjang hari ini, Tuhan serahkan dalam tangan-Mu. Biar penyertaan-Mu, tangan kasih-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.